bersatu teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 95. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional dan juga ekonomi kreatif. Nah, sebelum itu ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyerukan seruan kelompok kami agar lebih semangat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zen Chrysopras Berusilingga. Halo semua, perkenalkan nama saya Abraham. Halo semua, perkenalkan nama saya Saud Stanley Baringin. Semuanya, perkenalkan nama saya Yan Jendri Dinando Ginting. Hai Guys, this is kelompok kelompok 1. Sorry ya, kita suka beroyong, kita tuh suka kerja tanpa pamrih, and tolong menolong. This This is kelompok 1 orang, hey. Nah, setelah kami memperkenalkan diri, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri merupakan kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Mata uang yang digunakan juga sama. Tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Nah, selanjutnya biaya angkut lebih murah. Kualitas barang juga bervariasi. Dan yang terakhir, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, setelah kita mengetahui perdagangan dalam negeri, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saud Stanley. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan perdagangan internasional. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah. Yang kedua, antar negara pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenakan pajak atau biaya masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti. Yang ketujuh, standar internasional peraturan perundangan undangan. Yang terakhir ya berbeda atau hukum internasional. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu perdagangan internasional, selanjutnya kita juga perlu mengetahui manfaat dari perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Abraham. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari perdagangan internasional. Antara lain, yang pertama ialah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua ialah penduduk dari setiap negara yang melakukan perdagangan internasional akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang ketiga ialah mendorong kegiatan produksi. Yang keempat, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Pendapatan negara akan semakin meningkat melalui devisa hasil ekspor. Yang ketujuh ialah dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir ialah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pembangunan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai faktor pendorong perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Faktor pendorong perdagangan internasional memiliki perbedaan SDA yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas SDM, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perbedaan budaya suatu bangsa, dan yang terakhir ialah perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Nah, yang terakhir adalah hambatan dari perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yan Jendri. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Yan Jendri akan menjelaskan mengenai hambatan dari perdagangan internasional.
Nah, yang pertama adalah harga barang luar negeri lebih murah daripada hasil produksi dalam negeri kita. Nah, lalu yang kedua adalah biaya masuk yang tinggi. Dan lalu yang ketiga adalah adanya proteksi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Lalu yang keempat adalah adanya kuota. Nah, kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dan yang kelima adalah pertentangan politik dan peperangan. Dan yang selanjutnya adalah adanya politik dumping atau kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai perdagangan internasional. Nah, dari penjelasan kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami oleh ibu guru serta teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kami akan masuk kepada presentasi berikutnya, yaitu ekonomi kreatif. Nah, di sini pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Abraham. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berdasarkan sumber aset kreatif yang dihadapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif memiliki dasar ide manusia yang tergolong baru, unik, dan inovatif. Ekonomi kreatif digunakan dalam desain induk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari ekonomi kreatif, nah selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pengertian kreativitas dan juga ciri-ciri dari ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ekonomi kreatif. Ciri-ciri dari ekonomi kreatif adalah yang pertama, ide dan gagasan sebagai ide utama oleh pelaku ekonomi. Yang kedua adalah adanya kreasi intelektual dalam sektor usahanya. Yang ketiga ialah kegiatan usaha bersifat terbuka dan tidak terbatas. Nah, yang keempat adalah menghasilkan produk yang bernilai kreatif. Nah, yang kelima adalah adanya kerjasama dari berbagai pihak. Nah, yang keenam ataupun yang terakhir ialah memiliki konsep yang bersifat relatif dan mudah tergantikan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui mengenai apa itu kreativitas dan juga ciri-ciri dari ekonomi kreatif, nah selanjutnya kami akan masuk kepada keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yan Jendri. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Jandri akan menjelaskan mengenai apa sih itu keunggulan dari komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ditemukan oleh David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang terjadi bila suatu negara mampu menghasilkan barang atau jasa dengan lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Nah, keuntungan atau keunggulan komparatif yaitu meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang dan jasa, barang yang dimiliki oleh produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah keunggulan mutlak. Nah, keunggulan mutlak adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang lebih besar daripada negara yang lain. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah kita mengetahui keunggulan apa saja yang ada dalam ekonomi kreatif, nah selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saud Stanley.
kasih kesempatan moderator. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan kontribusi dan ekonomi yang signifikan. Yang kedua, ciptakan iklim bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra identitas bangsa. Yang keempat, mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Yang keenam, memberikan dampak sosial yang positif. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, selanjutnya yang terakhir kami akan menjelaskan mengenai strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang akan dijelaskan oleh teman saya, Yan Jendri. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Jendri akan menjelaskan mengenai strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk mengacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Nah, yang kedua adalah membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kebudayaan swasta. Nah, yang ketiga adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Dan yang keempat adalah memberikan intensif kemudahan akses terhadap para pelaku usaha. Nah, hal ini dilakukan pemerintah agar para pelaku usaha dapat mengembangkan dan mendapatkan kemudahan akses hingga pembangunan. Nah, yang terakhir ialah mengadakan pelatihan ekonomi kreatif. Nah, hal ini dilakukan pemerintah guna menghasilkan para pelaku ekonomi yang dapat mengembangkan ide-ide mereka secara baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, selesai sudah presentasi dari kelompok kami mengenai ekonomi kreatif dan juga perdagangan internasional. Nah, kami harap apa yang telah kami sampaikan dan juga kami jelaskan dapat dipahami oleh ibu guru beserta teman-teman sekalian. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata maupun sikap kami yang kurang berkenan. Nah, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan salam SFD. Semangat Fraternitas Iya. Dina. 다음에 또 만나요